Wah, 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 wah. Salve. Salam sejahtera, Ibu Bapak, saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Pastor Bartokoyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, 17 Oktober 2024, pada peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Martir. Marilah kita bersama-sama mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghiasi tubuh kudus gerejamu dengan kesaksian iman para martirmu yang suci. Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan kekal kepada Santo Ignatius dari Antioquia senantiasa menjadi perlindungan bagi kami dalam menjalani hidup sehari-hari dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik yang saya kasih dimanapun Anda berada. Tema renungan kita pada hari ini ialah bahaya menutup diri terhadap kritik rohani. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita mendengar bagaimana Yesus yang dengan tegas menyampaikan kritik-kritiknya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus menyampaikan kritik itu kepada ahli-ahli Taurat, reaksi yang muncul pada saat itu ialah mereka semakin memusuhi Yesus. Sikap atau reaksi dari ahli-ahli Taurat ini merupakan gambaran hati mereka yang tertutup dan tidak mau bertobat. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap dan reaksi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengingatkan kita akan sebuah bahaya ketika kita menutup diri terhadap kritik-kritik rohani yang kita terima, entah dari Tuhan melalui firman-firman-Nya, atau melalui sesama kita, atau melalui orang-orang yang ada di sekitar kita yang mencintai kita. Ketika kita menutup hati kita terhadap kritik-kritik ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang membangkang, pribadi yang hanya mementingkan diri sendiri, pribadi yang tidak mau mendengarkan orang lain, dan menganggap diri sebagai orang yang lebih penting dan cenderung untuk mencari kesalahan dan menyalahkan orang lain. Sama seperti halnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang senantiasa mencari kesalahan Yesus untuk menemukan alasan untuk menangkap dia. Saudari dan saudara yang saya kasihi,
untuk memiliki hati yang terbuka, mau tidak mau, kita harus memiliki hati yang rendah hati untuk menerima segala kritik-kritik yang datang kepada kita. Ini merupakan sebuah pengorbanan. Meskipun ini sakit, tetapi itulah panggilan kita. Kita diajak, kita dipanggil untuk senantiasa membangun sikap tobat melalui pengorbanan-pengorbanan kita. Segala kepentingan-kepentingan diri kita korbankan demi kemajuan hidup iman kita dan kebaikan sesama kita. Kita berdoa, kita mohon, semoga kita senantiasa dicurahi oleh Roh Kudus yang membantu menolong kita untuk membuka hati kita, menerima segala kritik-kritik dalam hidup kita, terutama untuk membangun kehidupan rohani kita menjadi lebih baik lagi. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara dan saudari, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa dan berkat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk senantiasa membuka hati kami untuk menerima teguran yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu, karena itulah yang akan menuntun kami menuju pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.